Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan hadirat-Mu saat ini, memuliakan nama-Mu oleh karena segala kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami melalui firman. Ampunilah segala dosa kami. Terima kami yang datang kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada saat ini dipilih dari kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin firman Tuhan. Berbahagialah kamu yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan dalam hari kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari pembacaan kita pada saat ini, kita akan renungkan melalui tema mencari Tuhan atau sekedar beribadah. Saudara-saudara, dalam kehidupan beriman, tidak jarang orang merasa sudah dekat dengan Tuhan, karena mungkin rajin menjalankan berbagai kegiatan keagamaan. Ibadah, pelayanan, dan aktivitas rohani lainnya sering menjadi ukuran kedekatan seseorang dengan Tuhan. Namun di balik semua itu, ada kemungkinan hati justru tidak sungguh-sungguh terarah kepadanya. Lalu apakah semua yang kita lakukan benar-benar berarti kita sedang mencari Tuhan? Saudara-saudara, melalui Nabi Amos, Tuhan menyampaikan panggilan yang jelas kepada umat Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Panggilan ini menunjukkan bahwa kehidupan sejati hanya ditemukan ketika manusia kembali kepada Tuhan. Pada waktu itu, umat Israel memang memiliki banyak tempat ibadah seperti Betel dan Gilgal. Tetapi mereka lebih sibuk dengan ritual daripada hidup dalam ketaatan. Karena itu Tuhan menegaskan agar mereka tidak sekedar mencari tempat ibadah, melainkan sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa pertobatan dan kesetiaan, semua kegiatan ibadah hanya menjadi bentuk keagamaan yang kosong. Sebaliknya, ketika umat sungguh mencari Tuhan dengan hati yang tulus, mereka akan menemukan kehidupan yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus,
Tuhan menghendaki hubungan yang hidup, bukan sekedar kebiasaan keagamaan. Firman ini mengajak agar jangan sampai kita hanya sibuk dengan kegiatan keagamaan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Ada istilah yang mengatakan, sibuk secara rohani tetapi tidak hidup rohani. Marilah kita belajar mencari Tuhan dengan sungguh melalui doa, pertobatan, dan ketaatan setiap hari. Berikan waktu secara pribadi untuk datang kepadanya. Bukan hanya dalam ibadah bersama, tetapi juga dalam keseharian. Ketika kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan mengalami kehidupan yang sejati di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih. Terlebih pada saat ini Tuhan memperkenankan kami untuk belajar dari firman-Mu yang terus mengajarkan kepada kami untuk selalu mencari Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah kami dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan saat ini. Bahwa kami tidak hanya sekedar menjalankan rutinitas keagamaan, tapi kami betul-betul mencari Engkau dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap tugas dan pekerjaan kami. Biarlah kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan teruslah ajar kami ya Tuhan untuk terus mencari Engkau dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ini doa kami, sempurnakanlah ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.